Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Adiatma Engineering. Baik, pada video sebelumnya kami pernah membahas mengenai desain sungai ya, dari kondisi existing sampai dengan desain tanggul, desain bangunan-bangunan apa saja yang ada di bentang sungai ya. Nah, setelah semua desain tersebut siap, jadi sekarang waktunya untuk bagaimana caranya menghitung volume bangunan. Jadi di sungai tersebut kita taruh pengaman bronjong atau taruh pasangan batu atau parapet segala macam. Jadi setelah itu nanti memang kita membutuhkan volume ya. Jadi nanti dari volume tersebut kita bisa mengetahui seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk normalisasi sungai tersebut ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara perhitungan volume ya. Nah, jadi awalnya sekarang kita akan membahas tentang perhitungan volume secara manual ya. Jadi ketika nanti suatu waktu kita di lapangan segala macam, jadi tidak mesti kita hanya menghitung di laptop saja ya. Kita juga minimal harus bisa menghitung manual. Nah, setelah perhitungan manual ini nanti kami juga akan menjelaskan bagaimana menghitung volume dengan sistem komputer ya. Jadi nanti ada perhitungan volume dengan metode koordinat. Nah, jadi setelah nanti kita belajar menghitung manual, kita juga akan belajar mengenai bagaimana menghitung volume dengan sistem koordinat. Jadi volume dengan sistem koordinat ini nanti akan lebih simpel dan lebih cepat ya, kalau namanya teknologi komputer ya. Jadi kayak galian itu kita kalau hitung manualnya harus kita pisah segala macam. Kalau ini tinggal sekali tinggal kita penilaian aja, terus ls nanti akan ketemu sendiri luasannya. Baik, kita mulai saja ya. Jadi untuk perhitungan volume manual itu ya, kita pakai pen dulu. Untuk perhitungan volume manual, awalnya kita harus tahu dasar perhitungannya dulu ya. Jadi simpel saja. Contoh ya, satu itu jenisnya itu adalah bangunan persegi ya, bangunan persegi. Nah, jadi di sini ada beberapa macam bangunan ya. Jadi ini adalah kuncinya. Jadi kita kalau belajar dasar itu kita harus tahu yang ini dulu ya, untuk menghitung volume. Jadi volume itu sebenarnya bukan hanya untuk mengetahui biaya saja, melainkan juga nanti bisa juga untuk menghitung berat itu nanti berhubungan dengan struktur bangunan segala macam ya. Baik, contoh persegi ya, ini kita buat kotak saja ya. Mungkin ukurannya ini A ya, ini B. Nah, ada tinggi sama ada lebar ya. Nah, AB ini anggaplah kita buat di angka A itu sama dengan 2, B itu sama dengan 2. Dengan panjang mungkin misalnya B itu sama dengan 5. Berarti volume tersebut adalah 2 kali 2 kali 5. Sama dengan 2 kali 2, 4, dikali 5, 20 ya. 20 meter kubik. Nah, kenapa meter kubik? Nah, jadi disinilah dipakai namanya penjumlahan pangkat ya. Jadi dalam matematika itu ada beberapa macam ya. Jadi waktu kapan dia pangkatnya dijumlahkan, waktu kapan pangkatnya dikurangi, waktu kapan pangkatnya dibagi ya. Contoh, kalau dikali berarti ini pangkat 1 berarti pangkatnya itu ditambahkan ya. Ketika nanti dikalikan berarti pangkatnya itu ditambahkan ya. Jadi ini berarti 20 pangkatnya 1 plus 1 sehingga menjadi 20
meter kubik. Jadi rumus untuk bangunan persegi itu adalah P kali L kali T ya. Nah, ini adalah rumus dasar ya. Ini rumus dasar. Jadi nanti apapun bentuk bangunan tersebut tetap akan kembali ke rumus ini. Tetap akan kembali ke rumus ini. Gitu, ya. Meskipun dia nanti trapesium atau segitiga, tetap dia akan disederhanakan menjadi persegi ya. Oke, baik. Terus yang kedua itu adalah anggapannya bangunan trapesium ya. Bangunan trapesium. Nah, di bangunan trapesium ini anggap dia bentuknya begini ya. Nah, ini ada A, ada B, ada C. Nah, ini rumusnya A plus B dibagi 2 dikali C. Sebenarnya ya, A plus B ini adalah A yang di atas, yang di posisi persegi ini. Kenapa? Kenapa dia bentuk rumusnya seperti ini? Nah, dikarenakan bentuk bangunan sebenarnya rumusnya adalah untuk luasan itu ya P L kali T ya, jadi lebar kali tinggi. Tapi karena terbentuk bangunannya beda, jadi rumusnya berubah. Tapi pada dasarnya akan kembali nanti ke P kali L kali T ya. Anggap ini juga panjangnya 5. Baik, ilustrasinya begini ya. Contoh A plus B dibagi 2. A plus B dibagi 2. Jadi dia rumus ini menyederhanakan bangunan trapesium ini menjadi segi 4 ya. Kenapa? Jadi lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2 sehingga nanti terbentuklah juga sama seperti ini gitu loh. Ya, anggap angkanya berapa? Anggap A itu sama dengan 2, terus B itu sama dengan 3 ya, dibagi 2 berarti sama dengan 2,5 meter ya. Nah, 2,5 meter ini nanti baru dikalikan dengan C ya, dikali C. C itu anggap 5, berarti 2,5 dikali 5 sama dengan, nah berarti kan sama P kali L juga, P kali L kali T. Nah, inilah yang akan menjadi lebar tadi ya. Berarti lebarnya ada lebar atasnya tadi 2, lebar bawahnya 3. Nah, itu dibagi 2 sehingga terbentuklah persegi panjang menjadi 2,5, bawahnya juga 2,5. Terus C-nya itu sama dengan anggap 4 lah. Ya. C itu kalau sama dengan 4 berarti 2,5 kali 4 sama dengan 10 meter persegi. Nah, 10 meter persegi ini 10 dikalikan dengan 5 berarti sama dengan 50 meter kubik. Baik ya. Seterusnya di jenis bangunan yang ketiga yaitu bangunan segitiga ya. Nah, begitu juga, sama juga segitiga itu ya. Ini ada alas, ada T, berarti per 2A dikali T. Nah, 1/2A ini sebenarnya adalah sama dengan L ya. L kali T. Tuh, ya. Jadi apapun bentuk bangunannya tetap dia akan disederhanakan menjadi segi 4 ya. Disederhanakan semua. Kayak ini alasnya di bawah anggap A itu sama dengan 4 ya, terus T itu sama dengan 2. Nah, berarti 4 ini bagi 2 sehingga nanti terbentuklah
persegi menjadi 2 kali 2 gitu ya. Jadi terbentuklah angka persegi 4 dengan dimensi 2 meter kali 2 meter. Berarti A setengah alas kali T itu adalah sama dengan L. Nah, disederhanakan menjadi persegi panjang, persegi ya. Oke, yang 2 kali 2 baru dikali T nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 meter persegi. Kalau dia panjangnya sama dengan 5, panjang segitiga yang tadi, berarti 4 kali 5 sama dengan 20 meter kubik ya. Nah, ini adalah dasar-dasar perhitungan. Jadi kalau kita sudah menguasai dasar-dasar perhitungan ini, bagaimanapun bentuk bangunan tersebut nanti kita akan bisa menghitungnya ya. Baik, terus bangunan yang nomor 4 ya, itu ada bangunan lingkaran ya. Nah, lingkaran ini anggap ada D-nya, D sama dengan atau diameter ya, diameter sama dengan mungkin 5 lah ya. Nah, jadi ini adalah rumusnya 1/4 pi d kuadrat. Nah, jadi nanti sewaktu-waktu kalau kita menemukan atau disuruh menghitung volume dalam bentuk lingkaran, ini kita tahu ini saja ya. Jadi kita bisa menemukan luasannya. Setelah ketemu luasan, nanti kita akan menghitung kubikasinya dengan mengalikannya dengan panjangnya ya. Oke, ini cukup. Nanti ini tinggal diganti aja angkanya 1/4 kali 3,14 ya untuk nilai V-nya dikali dengan 5 kuadrat sehingga nanti ketemu sekian ya. Setelah ketemu luasannya baru dikalikan dengan panjang. Panjangnya berapa? Ketemu nanti volume ya. Baik, untuk dasar ya. Untuk dasar, jadi kita harus mengetahui dasar perhitungan yang 4 tipe tadi. Yang pertama itu persegi, yang kedua itu trapesium ya, yang ketiga itu adalah segitiga, yang keempat itu adalah lingkaran. Nah, jadi ketika kita sudah menguasai 4 dasar perhitungan ini, nanti gampang saja kita akan menghitung yang lainnya ya, gampang saja. Jadi ini yang perlu pelajari dulu. Dasarnya ini kita harus masukkan dulu ke otak ya. Nanti kalau sudah ini kita kuasai, gampang kita menghitung galian secara manual itu bisa. Oke, baik, mungkin kita lanjutkan ya. Setelah ini dikuasai ya, kita lanjutkan. Ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Nah, baru kita lanjutkan sekarang menghitung yang sebenarnya ya. Kita menghitung yang sebenarnya. Kita akan melihat gambar yang ada ya, atau gambar yang kita desain kemarin ya, gambar sungai tersebut. Oke, kita lihat gambarnya. Baik, ini dia ya. Jadi di gambar ini ada beberapa macam penampang ya. Yang pertama itu bangunan pengaman sungai dalam bentuk parapet yang untuk menahan limpasan air ya. Ini ada beberapa macam dimensi. Ini terpakai di beberapa cross ya. Jadi berbeda-beda. Di cross A, cross B nanti bisa saja beda tergantung dari ketinggian banjir tersebut ya. Terus yang kedua itu ada bronjong. Nah, bronjong ini di video sebelumnya kami sudah jelaskan mengenai bagaimana memilih ya tipe-tipe bangunan pengaman sungai yang baik ya, disesuaikan dengan kondisi lapangannya atau kondisi daya dukung tanahnya ya. Tuh. Nah, terus yang ketiga itu nanti ada normalisasi sungai ya. Nah, ini juga galian, ini juga kita akan hitung ya. Jadi berapa sih volume galian normalisasi sungai tersebut ya. Baik, kita mulai saja sekarang di posisi S1 ya. Nah,
contoh sekarang kita mau menghitung ini dengan cara manual ya. Jadi caranya bagaimana? Kita sekarang ganti warnanya dulu ya supaya lebih pakai warna kuning aja lah ya. Oke. Nah, yang pertama pastikan dulu gambar itu dengan skala aslinya ya. Jadi kalau nanti skalanya berubah menjadi skala 1/200, 1/500, 1/1000, nanti akan lebih susah kita hitung ya. Kita harus mengalihkannya dengan skala tersebut. Tapi kalau bangunan tersebut sudah dengan skala asli, kita tinggal ukur saja. Itu tinggal kita kalikan sehingga ketemu kubikasi yang sebenarnya sesuai dengan kondisi ya. Itu namanya skala asli. Oke, sekarang kita ukur ya. Ini kasus pertama, kita akan menghitung galian normalisasi sungai ya. Nah, ini lebar dasarnya itu 20 meter ya. Ini kita ngitung secara manual dulu. Oke. Ini lebar ke sini berapa? Sini sampai sini berapa? Nah, ini kan kalau kayak tadi bangunan-bangunan sederhana tadi seperti segi empat, trapesium dan segitiga dan lingkaran itu kan baku ya, dan sudah satu penampang. Nah, bagaimana kira-kira sekarang kalau kita menemukan bangunan sungai yang posisinya atau galian sungai yang posisinya tidak beraturan? Bagaimana cara kita menghitungnya secara manual ya? Jadi caranya begini. Tetap kita akan memakai prinsip perhitungan dasar yang tadi ya, dengan catatan kita sekarang itu harus memiasnya ya. Jadi dalam satu galian ini ya, ini dalam satu galian bangunan ini atau galian sungai ini, kita pisah dia menjadi beberapa macam pias ya, bisa jadi 4 sampai 5 pias. Pias itu maksudnya adalah kita menyederhanakan galian ini menjadi langkah-langkah yang tadi lah. Jadi kita ada yang merubahnya menjadi segitiga, ada juga kita merubahnya nanti menjadi segi empat, ada juga kita merubahnya menjadi trapesium. Caranya berarti kita harus potong dia ya. Contoh sekarang segitiga ini satu, kita mulai dari sisi kanan ya. Ini kan segitiga nih ya. Terus yang kedua ini ya. Terus yang ketiga ini, yang keempat, nah ini sampai sini, ini yang kelima ya. Jadi piasnya itu menjadi pias 1, pias 2, pias 3, pias 4, pias 5 ya. Kita potong dulu. Nah, setelah ini berarti kita mulai dari titik 1 sekarang ya. Kita mulai dari titik 1. Caranya berarti ini kita ukur dulu. Nah, ini kita anggapnya segitiga ya. Kita ukur dulu atasnya. Nah, ini ya. Oke. Kita ke Excel-nya dulu. Kita buka sheet baru. Ini nanti untuk perhitungan secara sistem koordinat yang tadi ya. Tapi kita hitung manual dulu. Galian, oke, nomor 1 galian tanah biasa S1 ya. Oke, nomor 1 itu kan tadi segitiga bentuknya ya. Nah, segitiga ini berarti 2,19 ya, dikali tinggi, anggap tinggi rata-ratanya di sini. Nah, oke. Anggap alasnya kita anggap yang ini 2,2 lah ya. Alas berarti 2,19
4,2 ya. Jadi di sini karena rumusnya setengah alas kali 3, di sini kita 0,5 kali 2,2 ya dikali T. Tingginya berapa? Tingginya itu 1,98 atau 1,99 ya kalau kita bulatkan. Ini menjadi 1,99. Sehingga sekarang kita kalikan. Kali ya, sehingga ketemu luasannya 2,189. Setengah alas dikali tinggi ya. Oke, ini berarti meter persegi. Terus yang kedua. Nah, kedua ini adalah bentuknya, tanggapnya ini ya, trapesium ya. Nah, jadi lebar dasarnya itu kita anggap ini ya. Terus lebar atasnya kita anggap ini. Nah, oke. Berarti anggap ini A plus B dibagi 2 dikali tinggi atau lebar juga nggak masalah ya. Jadi tergantung sebatas mana sih, gimana sih bentuk bangunannya, apakah dia vertikal atau horizontal ya. Jangan terpaku nanti harus lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2 dikali tinggi. Bisa-bisa saja kayak ini kan tingginya kita rata-ratakan. Intinya nanti ujungnya itu akan menjadi persegi saja ya, entah persegi panjang atau persegi yang simetris. Baik, ini sekarang ini kan A plus B dibagi 2 ya. Kita ke volume lagi. Nilai A-nya ini, nilai A sama dengan berapa? Nilai A 1,911, ini kita ambil aja dah ya. Kita perkecil supaya bisa terbuka dua-duanya ya. Oke. Ini juga kita perkecil. Oke, baik. Lebar bawah ya 1,9, terus lebar atasnya 1,51 ya. Terus bagi 2 dikali B atau dikali lebar juga bisa, 4,71. Oke, sama dengan, sekarang kita lihat di sini 1,9 dikali kok dikali, buka kurung dulu ya, sama dengan buka kurung 1,9 ditambah 1,5 dibagi 2 kali 4,71 ya. Oke. Ketemu 8,03 meter persegi ya. Oke, terus bagian yang ketiga ya, yang ketiga itu yang ini. Begitu juga ini, berarti satunya tadi 1,51 ditambah dengan berapa lebar di sini. Ya. 0,69 ya.
0,69. Oke, dengan lebarnya berapa? Kita ukur lagi. 2,96 ya. 2,96. Oke, ketemu 3,256 meter persegi. Ini 3. Terus yang keempat. 4 itu, nah ini kan setengah alas kali tinggi. Karena bentuknya segitiga ya. 0,69 dibagi 2. 0,59 0,69 0,5 dikali dengan 0,69 dikali lebarnya juga ya. Lebarnya berapa? Kita ukur dia sampai sini. Nah nih 11,96 ya. 11,96. Oke, ini sekarang kita kalikan 0,5 dikali 4,126 meter persegi. Oke, yang kelima begitu juga, segitiga juga ya. Segitiga juga. Oke. Saya belum aktif nih. Baik, yang kelima ya. Yang kelima itu alasnya kita anggap yang atas ya. 0,7949. 0,7949 ya. Oke, ini kita perkecil aja. Ya, dengan tinggi 0,164 ya. Jadi 0,5 kali 0,7949 dikali 0,164 sehingga total luas ya, luas galian di STA S1, jadi tinggal dijumlahkan saja. Ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ya. Baik, ketemu 17,66693 meter persegi. Nah, ini nanti dikalikan dengan jadi gini,
Dari S1 sampai dengan S2 itu nanti dirata-ratakan sama caranya A plus B, S1 plus S2 dibagi 2, ya rata-ratanya baru dikalikan dengan jarak dari S1 sampai dengan S2 ya untuk crossnya. Oke, jadi kayak ini S1 ke S2 ya, S1 S2 dirata-ratakan dulu. Kenapa dirata-ratakan? Karena bentuk dari galian S1 dengan galian S2 itu beda. Kalau udah dirata-ratakan kan nanti volumenya akan over atau malah akan kurang. Jadi per section itu harus dirata-rata. Contoh galian sekarang dari S1 sampai dengan S41 ya, semuanya. Nah, jadi per STA itu atau per cross itu dirata-ratakan dulu, baru dikalikan jarak. Jadi A plus B atau S1 plus S2 dibagi 2 dikalikan jarak. Begitu seterusnya. Jadi nanti dari S2 ke S3 juga begitu. Dirata-ratakan juga. S2 plus S3 dibagi 2 ya, dikalikan dengan jarak dan begitu seterusnya ya. Contoh kayak di sini ya. Jadi ada rekap nanti. Nah, ini ada rekap luas rata-rata dikali jarak, luas rata-rata dikali jarak dan begitu seterusnya ya, sehingga nanti akan ketemu total dari volume galian tersebut ya. Oke, baik, kita coba hitung lagi yang S2. Oke, kita coba hitung yang S2. Ini tadi S1, yang 2 sekarang kita copy saja. Oke, yang kedua S2 ya. Memang manual itu memang agak sulit ya, sulit dalam artian bukan sulit sebenarnya, cuma saking banyaknya, apalagi ini sampai 41 cross. Tapi minimal kita kan harus mengetahui ini dulu sebelum kita ke komputernya ya. Kalau udah gitu nanti kan kalau kita langsung ke komputer nanti kita susah ngeceknya apakah hitungan kita ini benar atau hitungan kita ini salah ya. Baik. Nah, ini kan agak simetris nih sebenarnya. Kalau sedikit-sedikit sih nggak masalah ya. Nah, ini cukuplah kita hitung dengan sistem trapesium tadi. Ada lebar bawah sama lebar atas ya, dikali tinggi ya. Oke, lebar atasnya 21,8, hapus saja dah ya. Terus ini juga kita hapus ya. Tuh, lebar atasnya itu 21,8, lebar bawah 20 meter dibagi 2 dikali tingginya berapa? Tingginya itu 0,9394 ya, 0,94. Oke, sehingga ketemu volume galiannya itu 19,64 meter kubik. Nah, untuk ke jaraknya berarti S1 tadi ya, S1 ditambah S2 dibagi 2. Ini volumenya ya, tambahin, jangan nanti S2 nya saja dibagi. Oke, nah ditambahkan dulu baru dibagi. Jadi rata-rata dari STA S1 sampai dengan STA S2 rata-ratanya berapa baru dikalikan dengan jarak ya. Berarti ini buka kurung 17 ditambah dengan 19, sekian tutup kurung dibagi 2. Nah, rata-rata galian di STA 1 dan STA 2 itu 18,65 ya. Nah, setelah ada ini baru kita kalikan jarak. Kita lihat sekarang di lognya. Jarak STA 1 dengan sampai dan STA 2 berapa ya.
jarak langsung. Ini jarak langsung ya. Ini 200 150. Berarti ini per 50 ya. Oke. Ini 0 200 150 100 ya. Oke. Ya. Jadi jaraknya 50 meter. 50 sama dengan 18 dikali 50. Ketemu 932 meter kubik. Ya. 932 meter kubik. Begitu seterusnya, entah nanti ketemu berapa, coba nanti kita hitung sama-sama ya. Baik, setelah ini ketemu 900 sekian ya. Nah, baru sekarang ini untuk contoh yang perhitungan manual ya, perhitungan galian tanah dengan metode manual tadi. Nah, sekarang kita coba menghitung bangunan ya. Kita coba menghitung bangunan. Caranya sama. Ya, ini total atau volume. Oke. Sekarang yang kedua, pasangan batu kali ya. Oke, pasangan batu kali, coba kita lihat kira-kira posisi cross mana saja yang pakai pasangan batu kali. Ini satu ada ya. Terus ini yang kedua ada. Oke. Nah, ini contoh inilah ya. Oke, dari posisi ini sampai dengan ini. Ya, dari posisi S20 ya, S20 ke S19 ya. Oke. Ini untuk lebih memudahkan kita pindah dulu. Atau nggak apa-apa biarin di sini ya. Oke, satu ini posisi S19. Oke, kita ukur dia. Nah, lebar atasnya itu untuk pasangan batu 0,4 ya. Lebar bawahnya 0,9. Ini bisa juga dengan trapesium yang tadi. Baik, S19 ya, di 0,4 terus ada 0,9. Oke, sama dengan ini kita ratakan dulu ya, sama dengan 0,4 ukur dulu, sama dengan 0,4 ya, dikali 0,9 kurung dibagi 2. Oke, ketemu lebar rata-ratanya ya, 0,4 kok dikali sih, bukan salah, ini ditambah ya, keliru ya, 0,65 ya. Jadi lebar rata-rata itu adalah 0,65 dikalikan dengan tinggi. Di sini ada angka 2 sama 0,8 ya, berarti menjadi 2,8. Oke, dengan 0,65 dikali 0,8. Jadi ketemu 1,82 meter persegi ya. Oke. Copy baru ke S20. S20 juga begitu, sama. Nah, kita lihat bangunannya saja. Dimensi atas, dimensi bawah sama juga 2,8. Nah, kalau dengan posisi sama seperti ini, S19 sama S20, ini bisa tidak dirata-ratakan, bisa langsung dikalikan dengan jarak, tapi anggap 50 meter jaraknya ya. Jadi, sama dengan 1,82 dikali dengan 50, ketemu 91 meter kubik. Oke.
Baik, ini tadi yang kita polyline ya. Coba kita ls. Ini kan kelihatan areanya. Jadi kalau kita tidak mau membentuk skate-nya ya, kita sebenarnya cukup mengambil posisi area ini saja ya. Itu yang akan kita rata-ratakan nanti ke STA berikutnya. Tapi supaya dia nanti ada buktinya ya, ada penampangnya, kita harus copy data yang ini ya, sehingga nanti terbentuklah terbentuklah skate-nya ya. Nah ini setelah ini kita copy lagi untuk menutup garisnya ya. Nah ini kita perbaiki dulu, ini kita format axis ya. Ini kalau Anda mau ini tinggal kita auto saja. Nah, tapi kalau terlalu tinggi tempatnya berarti elevasi yang ini ya kita turunkan, mungkin menjadi minimumnya adalah 6 kan. 6 oke. Ya kan? Kelihatan. Jadi terbentuklah seperti yang tadi. Nah ini kalau kita mau tampilkan elevasi di masing-masing garis ya, kita keluarkan elevasinya. Oke, ini kita tampilkan datanya ya. Jadi ini tinggal klik kanan, format data level ya, ada XY nya. Oke, ini sudah tampil dia posisi X ya, ada elevasinya ya. Jadi kita lihat di posisi ini, di posisi ini ya. Nah ini, jadi elevasi bawahnya itu kan 854. Nah ini elevasi bawahnya 854. Elevasi 9,233 itu adalah elevasi tanah asli yang kita gali. 9,233 ya. 10,039 ini 10,039. Nah ini ngeceknya ya. Setelah itu kita cek lagi, ketemu luasannya berapa sih di sini. Nah ini luasannya 17,63. Kita cek di LS-nya ya. LS kita cek. Nah ini ketemu 17,6270, 17,63. Ini pembulatan ya. Jadi 7 dibulatkan menjadi 3, jadi 17,63. Oke, setelah itu ya kita bahas mengenai sistem ini ya. Ini kita rapikan dulu, kita perkecil besar. Ini kita sisakan satu row saja ya. Oke, baik. Di sini ada penjumlahan. Nih, jadi data XY tadi dijumlahkan di sini, dijumlahkan ya. Nah, ini kan ada rumusnya nih, XN dikali YN plus 1 ya. Terus YN XN plus 1 ya. Begitu juga rumusnya. Jadi sehingga nanti setelah data koordinat ini kita masukkan ke sini, baru nanti ini data yang pertama tadi ini kita tutup juga. Maksudnya kita tutup ke bawah supaya nanti garis yang di sini nih ketemu. Jadi supaya dia membentuk poligon ya. Jadi poligon tersambung jadinya. Tuh ya. Nah setelah itu nanti ada jumlah, ini dijumlahkan, luas 1, luas 2 dijumlahkan, baru untuk mengetahuinya luasannya nanti baru
di ABS, baru dibagi 2 ya. Ini dirata-ratakan, tapi ABS itu kan pastinya absolut, jadi tidak ada lagi angka min segala macam ya. Jadi ketemu dia 17 sekian. Jadi ABS luas 1 dikurangi luas 2 dibagi 2 ya kan. Kalau kita lihat ini dikurang ini, sebenarnya kan bisa saja nanti di tempat lain bisa saja dia minus, tapi kalau sudah di ABS ini dia absolut jadinya ya. Oke. Jadi cara ngeceknya gitu. Yang pertama setelah di LS cek luasan ini, terus cek sketsa yang di sebelah kanan ini ya. Oke, kita coba lagi yang kedua. Ini kita tulis S1 ya. Ini kita tulis S2. Sungai Belo. Oke. Nah, kita coba lagi yang kedua. Kita buka CAD-nya lagi. Nah, dengan cara ini kan sebenarnya bisa lebih cepat ketimbang dengan cara manual tadi. Tapi minimal cara manual itu kita harus kuasai dulu supaya nanti kita tahu dia salahnya di mana sih sebenarnya. Kalau hanya bisa dengan sistem koordinat saja, kita nggak bisa ngecek kesalahannya di mana nanti ya. Nanti tiba-tiba hasilnya sekian ratus ribu meter kubik. Awalnya sebenarnya cuma 10.000 meter kubik. Ya. Bisa-bisa saja terjadi di sini sebenarnya kalau kita tidak bisa mengecek dengan cara yang tadi. Ya. Oke, cross yang kedua kita origin lagi. So GS juga bisa origin ya. Kita taruh di posisi 0. Ini kita LS. Oke, ada data ini. Terus ini kita lihat 19, sekian ya. Ini kita copy. Oke, kita copy terus kita paste di bawah. Paste di sini. Data yang lain ini kita hapus saja. Ya. Nah, ini kita tutup. Nah, oke. Oke, jadi secara otomatis dia akan menghasilkan 19,69 sesuai dengan hasil LS yang ini 19,69 ya. Oke. Nah, oke 19,69 ini kita hapus saja. Oke. Oke, nah sekarang sketnya kemana? Nah, kita akses lagi supaya sketnya bisa tampil. Kita auto semuanya dulu. Close ya. Nah, ini terbentuk ini. Elevasi kita tinggal klik kanan, add data label. Nah, ini. Jadi ada elevasi dasar tadi 8,42 elevasi dasar galiannya. 8,42 dengan elevasi yang kita gali di posisi ini 9,381 ya, 9,381 nih, 9,381 yang di posisi ini. Oke, baik. Setelah itu sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menghitung, ini kan luasan nih. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menghitung. Biasanya kalau satuannya kan meter persegi atau satuannya meter, volume itu kan ada kayak plesteran itu kan meter persegi. Jadi tinggal kita ambil satu sisi saja, nanti baru kita kalikan panjang di rekapnya ya.
Terus yang kedua tadi ada meter panjang. Contoh meter panjang itu kan kayak pekerjaan apa biasanya? Kayak pekerjaan pipa ya. Pipa itu kan meter panjang. Bisa kita juga dengan sistem koordinat ya. Oke, sekarang kita coba menghitung pekerjaan plesteran ya. Oke, ini contoh untuk galian ini ada 2 ya. Terus nanti contoh untuk pekerjaan plesteran ya. Oke, pekerjaan plesteran kita buka lagi CAD-nya. Ini sekedar contoh aja ya. Nanti kalau teman-teman bisa ada waktu bisa menghitung semuanya. Oke. Contoh ada satu bangunan. Nah, ini 0,4. Contoh anggap saja kita plester semuanya ya. Oke, kita polyline. Nah, ini pekerjaan plesteran. Anggap ini yang di atas tanah ini semuanya di plester, yang bawah tidak ya, karena fondasi. Oke. Nah, ini kan sudah ada, ini LS. Ini ada 4 data ya. Kita tidak mengambil area lagi ya, karena kita akan mencari panjangnya. Nah, kalau plesteran itu setelah ketemu panjangnya ini ya, panjang kelilingnya ini baru nanti kita kalikan panjang sehingga satuan dari volume plesteran itu nanti menjadi meter persegi ya. Oke. Ada data tadi yang ini kita copy ya. Ini kan 3,84 panjangnya ya. Oke, ini kita paste di sini. Oke, ini kita hapus, yang lainnya kita hapus. Ini kita akses dulu, kita auto semuanya dulu ya. Oke, terus ini juga. Oke, sebentar. Ini tadi kelupaan ya. Jadi setiap kita menghitung itu jangan sampai kita lupakan UCS-nya atau originnya. Ya. Tadi kebetulan kelupaan. Oke, kita taruh di sini ya. Ini kita LS ulang. Oke, dengan panjang yang sama, baru kita paste lagi di sini. Oke, akan terbentuk seperti ini. Nah, ini kita hapus. Ya. Nah, ini kita mulai dari titik minimumnya 3 ya. Oke, jadi akan seperti ini. Jadi mirip ya, seperti ini dia. Oke. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana menghitung volume plesteran dengan menggunakan koordinat ya. Ini tadi ada perubahan ya dari kondisi kalau ada luasan itu rumusnya begini, kalau meter panjang itu rumusnya begini ya. Baik, kita lihat posisi ini yang sudah kita polyline ya. Tadi ada origin ya. Setelah ada origin baru kita LS, kita polyline tadi. Nah, ini adalah panjangnya 3,85 ya. Ini datanya kita copy terus ke yang tadi ya. Volume bangunan ini kita paste di sini. Oke, ini terbentuk bangunan ini ya. Nah, sehingga ini menghasilkan 3,85 meter. Oke, baik, ini kita jelaskan sedikit dulu. Jadi ini titik 1 sampai dengan titik 4 ya. Ada nilai X sama nilai Y. Terus yang beda di sini adalah ketika kita copy data yang ada di sebelah kanan ini, kita tidak akan menutupnya karena ini adalah satuannya meter panjang ya. Kita tidak akan menutupnya. Oke, kita tidak akan menutupnya karena ini meter panjang ya. Setelah itu baru kita masukkan datanya ke tabel ini ya, ada jarak sama elevasi dengan rumus ini. Jadi sama dengan ya XN1
xn1 dikurangi xn2 kuadrat ya, ditambah dengan yn1 dikurangi yn2 ya, kuadrat pangkat setengah lagi, sehingga menghasilkan angka ini. Nah, ini ada xn1 dikurangi xn2 dikuadratkan ditambah yn1 dikurangi yn2 kuadrat di pangkat setengah. Jadi setelah semuanya dikuadrat, antara x sama y dikuadratkan, dikurangi dikuadratkan, ditambah, kurangi dan dikuadratkan, baru di pangkat setengah lagi, sehingga menghasilkan angka 3,85. Baik. Sistem perhitungan volume ini ya bukan hanya dipakai di sungai saja atau di pengairan saja, bisa saja nanti dipakai di proyek pekerjaan jalan, proyek pekerjaan yang lainnya, gedung juga bisa dipakai ya. Jadi semua sebenarnya bisa dipakai. Tergantung teman-teman nanti simpelnya mau pakai yang mana, apakah dengan cara manual atau dengan cara sistem koordinat ini. Tapi kalau menurut saya pribadi ini kita lebih simpel dan lebih cepat untuk menghitung ya kalau dengan pakai sistem koordinat. Mungkin teman-teman yang lain mungkin punya cara yang lebih efektif dan yang lebih mudah, silahkan komen di kolom komentar ya. Jadi supaya kita nanti bisa berbagi ilmu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin form dari perhitungan volume ini nanti bisa di-download di Telegram ya. Jadi bagi teman-teman yang belum ikut di grup Telegram, silahkan masuk di grup Telegram. Nanti data-data yang dibutuhkan akan kami kirim ke sana ya untuk belajar. Baik, setelah itu ini sudah ya, baru nanti ke volume bangunan. Volume bangunan ya seperti yang tadi contoh. Ini tinggal polyline aja ya. Ketemu luasan, nanti tinggal dikalikan panjang, begitu seterusnya. Jadi apapun bentuknya nanti, mau dia kayak apa, galian sesulit apapun, kalau kita manual kita hitung, kalau pakai AutoCAD sama Excel itu akan lebih mudah ya. Tinggal kita polyline saja, LS sudah ketemu luasan ya gitu. Itu juga dengan ini luasannya berapa, nah langsung ketemu area 1,584 ya. Jadi begitu seterusnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar, silahkan nanti di download file-file yang kita akan kirimkan di Telegram. Jadi bisa di download di sana untuk belajar. Jadi sebenarnya kita semua adalah masih sama-sama belajar ya. Kita berbagi apa yang kita tahu gitu. Jadi supaya nanti semua teman-teman yang membutuhkan bisa terbantu ya. Jadi minimal kalau kita di proyek itu minimal kita bisa menggambar, bisa menghitung volume, bisa membaca gambar ya, minimal itulah udah bisa kerja. Tapi kalau menghitung volume dan menggambar, membaca gambar saja belum bisa, kan susah untuk kerjanya nanti gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belajar, masih kuliah segala macam ya, semangatlah untuk belajar ya. Karena nanti pada saat di dunia kerja kita akan tahu apa sih fungsinya. Jadi kalau kita masih kuliah itu mungkin ya kita nggak tahu ya gunanya apa gitu. Tapi nanti kalau kita sudah di dunia kerja baru kita terasa oh ternyata gunanya ini ya. Jadi bagi teman-teman yang lain ya semangat belajar ya. Baik, untuk pertemuan atau untuk di video kali ini ya kami cukupkan. Nah, untuk video berikutnya nanti kita akan coba membuat RAB ya. Setelah membuat RAB nanti kita akan membuat jadwal waktu pelaksanaan. Setelah itu baru nanti kita akan menghitung uraian tenaga bahan dan alat, baru kita buat jadwal tenaga bahan dan alat dan segala macamnya, baru kita membahas mengenai metode pelaksanaan ya. Jadi setelah adanya gambar desain, adanya RAB, adanya rencana jadwal pelaksanaan, terus nanti baru kita susun spesifikasi teknis, baru kita susun metode pelaksanaan ya.
Jadi komponen-komponen tersebut sebenarnya sangat perlu. Nah, di sisi lain di perencanaan sungai ini pun sebenarnya masih banyak yang harus dibahas. Ini kan awalnya kemarin baru dari posisi apa namanya HETRAS saja ya sampai desain. Tapi sebelum itu sebenarnya akan ada banyak lagi sebenarnya. Yang pertama itu survei lokasi, yang kedua nanti membuat peta catchment area dari sungai tersebut, baru nanti ada perhitungan perhitungan debit banjir segala macam, baru masuk ke HETRAS, baru masuk ke perencanaan desain tanggul segala macam. Baik, lebih kurangnya kami mohon maaf. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Jadi namanya kita juga manusia, kita tidak luput dari salah ya. Baik, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.